Nabi Ilyas alaihi salam, sekitar 910–850 sebelum Masehi, ia adalah seorang utusan Allah. Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Finisia dan Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal di kota Baalbek, Syam. Kota Baalbek diambil dari nama berhala yang mereka sembah. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka. Karena itulah Allah menurunkan musibah kekeringan selama bertahun-tahun, sehingga mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya tersadar, Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Namun setelah musibah itu berhenti, dan perekonomian mereka memulih, mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Allah menceritakan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah, ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Pantaskah kamu menyembah Ba dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik, di halangan orang-orang yang datang kemudian. Yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Al-Quran, Surat Ash-Shafat, ayat 123–132. Hanya ayat-ayat yang pendek ini yang Allah sebutkan berkaitan dengan kisah Nabi Ilyas. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa Ilyas adalah seorang nabi yang bernama Ilya dalam Taurat. Injil Barnabas mengemukakan nasihat-nasihat Ilya. Tentu nasihat-nasihat tersebut tidak begitu terkenal dalam Taurat. Kami akan menyebutkan nasihat-nasihat tersebut karena di dalamnya terdapat hikmah yang dalam dan ketulusan hati. Pesan tersebut terdapat dalam Injil Barnabas dari ayat 23 sampai ayat 49. Disebutkan di dalamnya bahwa Ilyas adalah hamba Allah. Hal ini ditulis bagi semua orang yang menginginkan untuk berjalan bersama Allah pencipta mereka. Sesungguhnya orang yang senang untuk banyak belajar maka ia akan takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan merasa puas untuk mengetahui apa-apa yang diinginkan Allah saja. Hendaklah orang-orang yang menginginkan untuk mengerjakan amal-amal yang saleh memperhatikan diri mereka karena seseorang tidak akan memperoleh manfaat ketika mendapati dunia, mendapatkan keuntungan sementara ia mendapati kerugian. Selanjutnya, hendaklah orang yang mengajari orang lain berusaha untuk lebih baik daripada orang lain, karena tidak akan bermanfaat suatu nasihat yang diberikan oleh orang yang tidak mengamalkan apa yang dikatakannya. Sebab, bagaimana seorang yang salah dapat memperbaiki kehidupannya sementara ia mendengar seorang yang lebih buruk darinya berusaha untuk mengajarinya. Kemudian hendaklah orang yang mencari Allah berusaha lari dari percakapan dengan manusia karena Musa ketika berada sendirian di atas gunung Saina, maka dia menemukan Allah dan berdialog dengannya sebagaimana seorang pecinta berdialog dengan kekasihnya. Hendaklah orang-orang yang mencari Allah berusaha keluar sekali setiap 30 kali ke tempat yang biasa dijadikan perkumpulan oleh masyarakat dunia. Karena boleh jadi ia dapat melakukan suatu amal pada 1 hari saja, namun dihitung amalnya itu selama 2 tahun, khususnya berkaitan dengan pekerjaan yang di situ ia mencari ridha Allah. Hendaklah ketika ia berbicara tidak melihat ke arah manapun kecuali ke arah 2 kakinya, dan ketika ia berbicara hendaklah mengatakan hal yang penting saja. Hendaklah ketika ia makan tidak berdiri dari meja makan dalam keadaan kekenyangan. Hendaklah mereka berpikir setiap hari karena boleh jadi mereka tidak akan menemui hari berikutnya, dan hendaklah mereka benar-benar memanfaatkan waktu mereka sebagaimana mereka selalu bernapas. Hendaklah 1 baju dari kulit binatang cukup untuk mereka. Hendaklah mereka setiap malam berusaha untuk tidur tidak lebih dari 2 jam. Hendaklah mereka berusaha berdiri di tengah-tengah salat dengan rasa takut. Kerjakanlah semua ini dalam rangka mengabdi kepada Allah dengan menjunjung tinggi syariatnya yang Allah karuniakan kepada kalian melalui Nabi Musa. Karena dengan cara seperti ini,
kalian akan menemukan Allah dan kalian akan merasakan pada setiap zaman dan tempat bahwa kalian berada di bawah naungan Allah dan Dia akan selalu bersama kalian. Demikianlah apa-apa yang disebutkan dalam Injil Barnabas melalui tulisan Ilyas.